Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Kami, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, akan mempresentasikan proposal proyek usaha mandiri yang berjudul Bisnis Pembenihan Ikan Nila Sultana. Saya, Salvina Rika Putri, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota di dalamnya yaitu Umi Salama sebagai pemateri pertama, Widya Seja sebagai pemateri kedua, Rafika Amanirele sebagai pemateri ketiga, dan Salsadela Adinda sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Umi Salama selaku pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Umi Salama, selaku manajer utama, akan menjelaskan tentang latar belakang usaha, mengapa kami memilih usaha ikan nila sultana. Adapun latar belakangnya yaitu, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah perairan yang sangat luas dan berpotensi dalam bidang sumber daya perikanan. Salah satu contohnya perikanan tanah. Ikan nila sultana adalah ikan yang banyak digemari di masyarakat Indonesia. Selain memiliki kandungan gizi yang banyak, ikan nila sultana juga merupakan ikan yang memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap kualitas air dan penyakit, toleransi yang luas terhadap komoditi lingkungan, dan memiliki kemampuan yang efisiensi dalam membentuk kualitas protein, memiliki kemampuan tubuh yang baik dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki tingkat produksi yang tinggi. Adapun tujuan pelaksanaan proyek mandiri ikan nila sultana ini yaitu yang pertama, melaksanakan aspek manajemen bisnis pembenihan kedua, melaksanakan aspek produksi bisnis pembenihan ikan nila sultana. Yang ketiga, melaksanakan aspek finansial bisnis pembenihan ikan nila sultana. Dan yang terakhir, melaksanakan aspek pemasaran pembenihan ikan nila sultana. Metode pelaksanaan dari proyek mandiri usaha pembenihan ikan nila sultana ini dilaksanakan di Kolam Praktikum Perikanan Politeknik Negeri Lampung yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, Bandar Lampung mulai pada tanggal 13 September sampai dengan 15 November 2020. Adapun aspek manajemennya yaitu terdiri dari 6M. Yang pertama, man atau manusianya yang terdiri dari 4 orang. Yang kedua, money, yaitu modalnya yang terdiri dari modal sendiri yang berasal dari iuran anggota per kelompok. Yang ketiga, metodenya yaitu dengan penggunaan set perbandingan tiap per kolam. Mesin yaitu peralatan yang digunakan. Market yaitu pemasarannya yang dipasarkan di daerah Lampung. Dan yang terakhir, di sini pada saat di aspek manajemen terdapat pembagian organisasi di dalam usaha ini yang terdiri dari saya sendiri, Umi Salama, yaitu manajer utama, manajer produksi yaitu Widya Seja, manajer keuangan Rafika Amanirele, dan manajer pemasaran Salsadela Adinda. Rencana kerja usaha pembenihan ikan nila ini yaitu dimulai dari persiapan judul usaha, penyusunan proposal, seminar proposal, persiapan kolam, persiapan alat dan bahan, penebaran induk, pemberian pakan, pengolahan kualitas air, pemanenan larva dan pendederan, bimbingan seminar hasil, serta cetak proposal yang dilakukan pada bulan November di minggu keempat. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Umi Salama, atas materi yang telah disampaikan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Seja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Kami, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, akan mempresentasikan proposal proyek usaha mandiri yang berjudul Bisnis Pembenihan Ikan Nila Sultana. Saya, Salvina Rika Putri, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini.
Adapun anggota di dalamnya yaitu Umi Salama sebagai pemateri pertama, Widya Seja sebagai pemateri kedua, Rafika Amanirele sebagai pemateri ketiga, dan Salsabella Adinda sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Umi Salama selaku pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Umi Salama selaku manajer utama akan menjelaskan tentang latar belakang usaha, mengapa kami memilih usaha ikan nila sultana. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah perairan yang sangat luas dan berpotensi dalam bidang sumber daya perikanan. Salah satu contohnya perikanan tanah. Ikan nila sultana adalah ikan yang banyak digemari di masyarakat Indonesia. Selain memiliki kandungan gizi yang banyak, ikan nila sultana juga merupakan ikan yang memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap kualitas air dan penyakit, toleransi yang luas terhadap komoditi lingkungan, dan memiliki kemampuan yang efisiensi dalam membentuk kualitas protein, memiliki kemampuan tubuh yang baik dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki tingkat produksi yang tinggi. Adapun tujuan pelaksanaan proyek mandiri ikan nila sultana ini yaitu yang pertama, melaksanakan aspek manajemen bisnis pembenihan kedua, melaksanakan aspek produksi bisnis pembenihan ikan nila sultana. Yang ketiga, melaksanakan aspek finansial bisnis pembenihan ikan nila sultana. Dan yang terakhir, melaksanakan aspek pemasaran pembenihan ikan nila sultana. Metode pelaksanaan dari proyek mandiri usaha pembenihan ikan nila sultana ini dilaksanakan di Kolam Praktikum Perikanan Politeknik Negeri Lampung yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, Bandar Lampung mulai pada tanggal 13 September sampai dengan 15 November 2020. Adapun aspek manajemennya yaitu terdiri dari 6M. Yang pertama, man atau manusianya yang terdiri dari 4 orang. Yang kedua, money, yaitu modalnya yang terdiri dari modal sendiri yang berasal dari iuran anggota per kelompok. Yang ketiga, metodenya yaitu dengan penggunaan set perbandingan tiap per kolam. Mesin yaitu peralatan yang digunakan. Market yaitu pemasarannya yang dipasarkan di daerah Lampung. Dan yang terakhir, di sini pada saat di aspek manajemen terdapat pembagian organisasi di dalam usaha ini yang terdiri dari saya sendiri, Umi Salama, yaitu manajer utama, manajer produksi yaitu Widya Seja, manajer keuangan Rafika Amanirele, dan manajer pemasaran Salsabella Adinda. Rencana kerja usaha pembenihan ikan nila ini yaitu dimulai dari persiapan judul usaha, penyusunan proposal, seminar proposal, persiapan kolam, persiapan alat dan bahan, penebaran induk, pemberian pakan, pengolahan kualitas air, pemanenan larva dan pendederan, bimbingan seminar hasil, serta cetak proposal yang dilakukan pada bulan November di minggu keempat. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Umi Salama, atas materi yang telah disampaikan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Seja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses produksinya. Yang pertama itu ada persiapan kolam. Ada 2 jenis kolam yang digunakan dalam pembayaran induk, yaitu ada kolam pembenihan dan kolam pendederan. Masing-masing itu berjumlah 3 kolam. Nah, yang pertama itu semua karyawan melakukan pengeringan pada kolam dan pembersihan kolam dengan cara menyikat seluruh bagian kolam secara bersih hingga tidak ada lagi kotoran, pakan, dan lumut pada kolam. Nah, yang kedua itu ada seleksi induk. Pembela induk yang berkualitas akan menghasilkan benih yang berkualitas pula. Untuk ciri-cirinya itu pada indukan ikan nila itu warnanya lebih keabu-abuan, ujung sirip ekor berwarna keabu-abuan, agak lembek, perutnya itu cenderung lebih besar, dan memiliki warna merah pada lubang saluran telurnya. Nah, untuk ciri-ciri di ikan nila jantan itu warnanya lebih hitam, warna merah cerah di area sirip punggung,
warna putih yang ada di dagu, 2 lubang urogenital yaitu anus, dan lubang kedua memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma dengan bentuk lebih meruncing atau menonjol. Nah, yang ketiga itu ada proses penebaran induk. Induk ikan nila yang akan ditebar terlebih dahulu diseleksi berdasarkan morfologi ikannya. Nah, setelah diseleksi itu kemudian ditimbang untuk mengetahui berapa banyak pakan yang akan diberikan pada ikan. Nah, untuk metodenya itu ada metode 1:3, 1:4, dan 1:5. Nah, masuk di sini 1:3 itu adalah satu ekor ikan nila jantan dan 3 ekor ikan nila betina atau yang disebut satu set. Nah, dalam setiap kolam itu menggunakan 3 set. Jadi, kolam pertama itu berjumlah 12 ekor dengan 3 ekor ikan nila jantan dan 9 ekor ikan nila betina. Nah, untuk metode 1:4 itu yaitu 1 ekor ikan nila jantan dan 4 ekor ikan nila betina. Atau juga disebut satu set. Dalam setiap kolam itu sama menggunakan 3 set. Jadi untuk kolam kedua itu berjumlah 15 ekor ikan nila yang terdiri dari ikan nila jantan 3 ekor dan 12 ekor ikan nila betina. Untuk yang metode 1:3 itu yaitu terdiri dari 1 ekor ikan nila jantan dan 5 ekor ikan nila betina. Jadi jumlahnya itu sebanyak 18 ekor yang terdiri dari 3 ekor ikan nila jantan dan 15 ekor ikan nila betina. Jadi dari keseluruhan jumlah kolam itu terdiri dari 45 ekor ikan nila. Nah, yang keempat itu ada pemberian pakan. Pakan yang diberikan itu harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Untuk pakan yang diberikan itu adalah pakan protein 20-30%. Terdapat 2 jenis pakan, yaitu pakan indukan dan pakan untuk benih. Pakan benih itu sendiri terdiri ada 3 macam, yaitu ada pakan PSC atau disebut pakan serbuk diberikan sebanyak 5 kilo dalam produksi 3 bulan. Ada PF 500 atau pelet sebanyak 10 kilo, ada PF 1000 sebanyak 10 kilo. Nah, bedanya PF 500 dan PF 1000 itu ada terletak pada ukurannya. Kalau PF 500 itu lebih kecil dan kalau PF 1000 itu agak lebih besar sedikit. Nah, kalau untuk pakan induk itu menggunakan high profile 781 sebanyak 15 kilo. Nah, frekuensi pemberian pakan induk ikan nila itu selama 2 kali sehari setiap harinya pada pukul 7 pagi dan pukul 3 sore. Yang kelima itu ada pemeliharaan dan pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air di sini itu maksudnya untuk mengurangi amoniak pada kolam. Nah, untuk mengurangi amoniaknya ini menggunakan sistem resirkulasi. Sistem sirkulasi di sini adalah penambahan filter yang bertujuan untuk mengurangi laju pengurangan amoniak pada kolam. Agar sisa pakan dan amoniak yang membahayakan ikan dapat ternetralisasi. Yang terakhir itu ada pemanenan larva dan pendedaran. Proses pemanenan biasanya berlangsung hingga 15-20 hari atau 3 minggu. Pemanenan sudah dapat dilakukan apabila telur-telur pada indukan ikan nila sudah menetas dan dikeluarkan dari mulutnya. Langkah-langkah dalam pemanenan itu yaitu terlebih dahulu air dalam kolam itu disurutkan setelah air mencapai batas kamalir atau sampai permukaan kolam. Habis itu larva-larva tersebut diambil menggunakan serokan, kemudian diletakkan ke dalam wadah yang telah diisi air. Setelah dipindahkan ke dalam wadah penampungan sementara berupa ember itu, habis itu ikannya dihitung dan disampling berapa jumlah benih yang didapatkan selama pemanenan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Widya Seja. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Rafika Manirele. Baik, untuk aspek finansial sendiri, sumber modal ini terdiri dari anggota-anggota yang terdapat dalam proyek usaha mandiri, yaitu terdiri dari 4 orang. Untuk biaya yang ditimbulkan sendiri, yaitu ada biaya variabel dan biaya tetap.
Untuk biaya tetap ini untuk membeli peralatan, sedangkan biaya variabel sendiri untuk membeli bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Modal yang dibutuhkan dalam usaha pembenihan ikan nila ini sebesar 2.815.972. Untuk sumber modal pada usaha pembenihan ikan nila sultana ini berasal dari modal sendiri yang diperoleh dari iuran masing-masing anggota kelompok sebesar 800.000. Lalu untuk biaya tetap, untuk rencana biaya tetap bisnis pembenihan ikan nila sultana, yaitu terdiri dari jenis alat yang pertama ember, bak, serok, jaring paranet, sewa lahan, kemudian yang terakhir selang dengan total biaya tetap sebesar Rp775.972. Selanjutnya untuk rencana biaya variabel bisnis pembenihan ikan nila sultana ini terdiri dari induk ikan nila, pakan induk, pakan benih yang terdiri dari PSP atau PSC, PF 500, PF 1000, plastik, dan isi ulang oksigen. Dengan total biaya variabel sebesar Rp1.352.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang terdiri dari kegiatan persiapan kolam, peralatan, penebaran induk, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, dan yang terakhir pemanenan larva dan pendederan dengan total biaya tenaga kerja sebesar Rp687.500. Kemudian perhitungan usaha secara rinci sebagai berikut. Untuk total biaya tetap sebesar Rp775.972. Kemudian total variable cost yang terdiri dari variable cost ditambah dengan biaya tenaga kerja, yaitu sebesar Rp2.040.000. Untuk total cost sebesar Rp2.815.972. Kemudian harga pokok penjualan yaitu total cost dibagi dengan quantity, total cost-nya Rp2.815.972 dibagi dengan quantity-nya 9.000 ekor, yaitu Rp313 per ekornya. Kemudian untuk harga jual yaitu harga pokok penjualan ditambah dengan persen dikali keuntungan dikali dengan persen keuntungan dikali dengan HPP. HPP-nya yaitu Rp313 ditambah dengan 5% keuntungannya tadi dikalikan dengan Rp313. Harga jualnya Rp329. Untuk TR atau penerimaannya sendiri yaitu price dikali dengan quantity. Harganya Rp329 dikalikan dengan kuantitinya 9.000 ekor yaitu sebesar Rp2.961.000. Untuk keuntungannya yaitu penerimaan dikurangi dengan total cost. Penerimaan tadi Rp2.961.000 dikurangi dengan total cost-nya Rp2.815.972 yaitu keuntungan sebesar Rp145.028. Kemudian untuk mengetahui menguntungkan atau tidaknya suatu usaha dijalankan, dihitung dengan perhitungan RC rasio dan BC rasio. Untuk RC rasionya sendiri yaitu penerimaan dibagi dengan total cost. Penerimaannya yaitu Rp2.961.000 dibagi dengan total cost-nya sebesar Rp2.815.972, yaitu 1,05. Untuk BC rasionya yaitu keuntungan dibagi dengan total cost, keuntungannya yaitu Rp145.028 dibagi dengan Rp2.815.972, yaitu hasilnya 0,05. Jadi berdasarkan perhitungan nilai
RC rasio dan BC rasio, dapat disimpulkan bahwa bisnis pembenihan ikan nila sultana ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai RC rasionya sebesar 1,05 yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan atau memberikan penerimaan sebesar 1,05 dan RC rasionya lebih dari 1. Sedangkan BC rasio adalah 0,05, maka setiap Rp1 yang diinvestasikan akan memberikan keuntungan sebesar 0,05. Maka bisnis pembenihan ikan nila sultana ini layak untuk dijalankan karena BC rasionya lebih dari 0. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rafika Amanirele yang telah menyampaikan materinya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Salsadela Adinda. Baiklah, di dalam analisa segmentasi, targeting, dan positioning bisnis benih ikan nila, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan dalam usaha pembenihan kelompok kami, yaitu segmentasi yang pertama. Segmentasi pasar pembenihan ikan nila sultana, yaitu untuk semua kalangan laki-laki maupun perempuan, dari usia 15 tahun hingga 70 tahun. Tingkat penghasilan kelas bawah, standar, menengah ke atas dengan lokasi lahan perikanan di Politeknik Negeri Lampung dan dipasarkan pada masyarakat Provinsi Lampung. Untuk target pasar penjualan benih ikan nila sultana yaitu mahasiswa atau mahasiswi pengusaha perikanan, karyawan, dosen, serta masyarakat di Provinsi Lampung. Targeting juga diperlukan bagian pemasaran agar lebih fokus dalam memasarkan produk, dan bagian produksi dapat lebih memperhatikan ketersediaan produk untuk memenuhi keinginan pasar. Itu masuk ke targeting rekan-rekan semuanya. Adapun positioning, posisi. Usaha pembenihan ikan nila memposisikan dirinya sebagai penyedia benih. Jadi usaha pembenihan kelompok kami ini memang memposisikan usaha untuk penyedia benih. Usaha ini dibangun pada tahun 2020 oleh mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Karena kebutuhan protein hewani semakin meningkat, makanya kenapa kami memilih usaha pembenihan ikan nila. Karena kebutuhan ikan nila semakin meningkat di pasar, tentunya untuk konsumen atau pelanggan. Baik, adapun pengenalan produk dilakukan dengan metode bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. Apa saja sih 4P itu? Yang pertama produk. Produk yang akan dipasarkan dan dipromosikan adalah benih ikan nila sultana yang dikemas menggunakan kantong plastik bening dengan merek PE ukuran 40 x 60 cm, diisi dengan air bersih sebanyak sepertiga volume kantong. Udara dalam kantong plastik dikeluarkan dan baiklah, di dalam pengenalan produk dilakukan dengan metode bauran. Metode bauran terdiri dari 4P. Apa saja sih 4P? 4P terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Yang pertama produk. Produk yang akan dipasarkan dan dipromosikan adalah benih ikan nila. Benih ikan nila sultana. Benih ikan nila ini dikemas menggunakan kantong plastik bening ukuran 40 x 60 cm yang diisi dengan air bersih sebanyak sepertiga volume kantong.
Dan udara di dalam kantong plastik dikeluarkan dan diisi dengan oksigen sebanyak 2/3 volume kantong, lalu diikat dengan menggunakan karet gelang. Selanjutnya, yang kedua yaitu price. Harga jual benih ikan nila sultana yaitu 329 per ekor, 329 perak per ekor. Harga tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan data yang sudah kami analisis. Yang selanjutnya yaitu promotion. Promosi dilakukan agar bisnis pembenihan ikan nila sultana dikenal oleh konsumen. Strategi yang digunakan untuk benih adalah media sosial dan pemasaran interaktif. Baik, yang terakhir yaitu adalah place, tempat. Usaha pembenihan ikan nila sultana dihasilkan dari lahan perikanan Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung. Lokasi pasarannya berada di kampus Politeknik Negeri Lampung, yaitu tepatnya di Provinsi Lampung. Pendistribusian benih ikan nila sultana dilakukan secara langsung oleh konsumen. Sedangkan pendistribusian tidak langsung dilaksanakan adalah menyalurkan produk melalui perantara, seperti pedagang atau pengecer untuk sampai ke konsumen. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan aspek pemasaran. Terima kasih kepada rekan-rekan proyek usaha mandiri bisnis pembenihan ikan nila sultana. Saya cukupkan presentasi kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.